dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang struktur dan fungsi sel yang beranggotakan saya Salsabila Suryana, Saya Nerin Maromi. Saya Aldana Dunia. Saya Arif Fauzan Maulana. Selamat menyaksikan. Semua organisasi hidup terdiri dari sel. Sel bertanggung jawab atas semua ciri anatomi dan fisiologi semua sistem tubuh. Jenis sel yang berbeda-beda dapat sangat bervariasi dalam bentuk dan ukuran, tetapi semuanya memiliki struktur yang sama dan komponen yang serupa. Sel tipikal tertutup dalam membran plasma dan mengandung nukleus dan sitoplasma. Membran plasma berfungsi sebagai batas sel, mengendalikan lalu lintas zat masuk dan keluar sel. Ini juga merupakan tempat komunikasi antara sel dan lingkungannya. Membran plasma memiliki dua lapisan fosfolipid dengan kepala hidrofiliknya gugus fosfat menghadap lingkungan berair di dalam dan di luar sel, dan ekor asam lemak hidrofiliknya saling berhadapan. Lipid membran lainnya meliputi kolesterol yang penting untuk struktur dan fluidalitas membran, dan glikoplipid yang menjaga stabilitas membran dan memfasilitasi interaksi sel ke sel. Membran lipid dipenuhi dengan protein membran yang terdiri dari dua jenis, yaitu protein integral atau transmembran yang melintasi membran. Beberapa protein transmembran memiliki rantai karbohidrat kecil itu di bagian luar sel, dan protein perifer yang menempel pada membran di bagian dalam. Protein perifer biasanya berfungsi bersama dengan protein integral. Protein membran memenuhi berbagai fungsi, diantaranya sebagai reseptor atau protein terkait reseptor. Mereka menerima pesan dari luar sel, misalnya hormon non-steroid harus berikatan dengan reseptor membran dan bertindak melalui beberapa protein membran lain untuk mengaktifkan reseptor seluler. Sebagai saluran ion atau mengangkut protein, mereka membantu memindahkan partikel bermuatan dan molekul polar besar yang tidak bermuatan melintasi membran sel. Sebagai molekul adhesi, mereka membantu sel-sel saling menempel dan menempel pada matriks ekstraseluler. Sebagai enzim, mereka mengkatalis reaksi yang diperlukan di luar sel tetapi di sekitar membran sel. Glikoprotein transmembran juga berfungsi sebagai antigen permukaan yang menentukan identitas sel. Di atas membran sel, beberapa sel memiliki perluasan permukaan yang menjalankan fungsi khusus. Contohnya termasuk mikrofili yang meningkatkan luas permukaan di usus halus, silia yang menggerakkan lendir di saluran pernafasan, dan flagela yang bertanggung jawab atas pergerakan sel sperma. Nukleus mengandung materi genetik DNA dan merupakan tempat replikasi dan transkripsi DNA. Langkah utama ekspresi gen berlangsung. Sebagian besar sel memiliki satu nukleus kecuali sel darah merah yang tidak memilikinya dan beberapa sel lain yang memiliki banyak nukleus. Selubung nukleus mengelilingi nukleus terdiri dari dua membran, bagian dalam dan luar, yang masing-masing merupakan lapisan ganda fosfolipid. Selubung tersebut dihiasi dengan pori-pori nukleus, kompleks protein yang menyediakan jalur terkendali antara nukleus dan sitoplasma. Kromosom adalah untaian DNA yang melilit protein. Di bawah mikroskop cahaya, kromosom hanya terlihat selama pembelahan sel saat sangat padat. Sebaliknya, fitur nukleus yang paling menonjol adalah nukleolus, area di sekitar gugus gen RNA ribosom. Disinilah RNA ribosom dibuat dan tempat ribosom dirakit. Ribosom kemudian bergerak ke sitoplasma untuk memenuhi fungsinya dalam sintesis protein. Sitoplasma meliputi cairan seperti gel yang disebut sitosol, berbagai organel, dan sitoskeleton. Retikulum endoplasma, aparatus Golgi dan vesikel merupakan sistem membran intraseluler. Retikulum endoplasma adalah jaringan kantung pipi yang terhubung yang disebut cisternae. Membrannya berkesinambungan dengan membran nukleus luar. Bagian dari endoplasma retikulum tampak kasar karena ditutupi oleh ribosom. Disinilah sintesis protein, sekretorit, dan transmembran berlangsung. Protein-protein ini memiliki urutan sinyal dalam imunotermidisnya yang segera setelah muncul dari ribosom menargetkan kompleks ribosom RNA ke membran retikulum endoplasma, tempat translasi berlanjut. Polipeptida yang muncul memasuki membran retikulum endoplasma saat sedang diterjemahkan.
Protein transmembran yang diidentifikasi dengan adanya peregangan hidrofobik tetapi berada di membran retikulum endoplasma. Sementara protein sekretori dilipas ke dalam lumen retikulum endoplasmi, bagian retikulum endoplasma yang halus mensintesis lipid dan komponen lipid membran sel. Saat lipid diproduksi, mereka dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma. Protein, membran lipid, dan protein sekretori kemudian dikemas ke dalam vesikel untuk diangkut ke Golgi, tempat protein menjalani modifikasi pasca translasi. Vesikel terlepas dari membran retikulum endoplasma bergerak ke aparatus Golgi, menyatu dengan membran Golgi dan melepas isinya. Golgi adalah tumpukan sisterna yang terpisah, masing-masing berisi serangkaian enzim yang bertanggung jawab atas langkah tertentu dalam pembuatan protein. Vesikel serupa mengangkut lipid dan protein dari satu sisterna ke sisterna lain, dan akhirnya ke tujuannya membran plasma, lisosom, atau vesikel penyimpanan. Tujuan protein biasanya ditentukan oleh urutan sinyal yang bertindak sebagai tag alamat dalam protein. Retikulum endoplasma juga merupakan tempat utama metabolisme dan penyimpanan kalsium yang pelepasannya merupakan pemicu banyak proses seluler. Lisosom adalah vesikel yang mengandung hidrolase yang memecah makromolekul menjadi unit penyusunnya yang kemudian dapat didaur ulang. Enzim diaktifkan oleh lingkungan asam di dalam lisosom. Dalam sel darah putih, lisosom mencerna bakteri yang difagosit dan berperan dalam respon imun. Mitokondria paling dikenal sebagai sumber tenaga dalam sel. Disinilah energi diekstraksi dari senyawa makanan dan disimpan dalam molekul kaya energi. Sebuah mitokondria mempunyai dua membran. Membran bagian dalam banyak lipatannya disebut krista. Kemudian 2 dari 3 langkah utama respirasi sel terjadi di mitokondria, seperti siklus asam sitrat dalam matriks dan fosforilasi oksidatif pada krista. Sitoskeleton adalah jaringan filamen protein yang memenuhi berbagai fungsi. Ada 3 jenis filamen: mikrofilamen, filamen perantara, dan mikrotubulus. Mikrofilamen terbuat dari protein aktin. Mereka memungkinkan kontraksi otot, memberikan dukungan untuk mikrofili, menghasilkan pergerakan sel, dan berperan dalam pembelahan sel. Filamen perantara terbuat dari protein berbeda di sel yang berbeda. Peran mereka sebagian besar bersifat suportif. Mikrotubulus adalah tabung besar yang terdiri dari 13 protofilamen, masing-masing merupakan rantai panjang dimer tubulin. Sentriol adalah silinder pendek yang terdiri dari 9,3 mikrotubulus. Sebuah sel biasanya memiliki 2 sentriol yang terletak tegak lurus satu sama lain, membentuk struktur yang disebut sentrosom. Sentrosom berfungsi sebagai pusat pengorganisasian mikrotubulus, dari mana mikrotubulus tumbuh menjadi sitoplasma. Dalam sel yang tidak membelah, jaringan mikrotubulus menahan organel tempatnya.